Mungkin mengejutkan. Tapi setelah usia 65 tahun, kemampuan tubuh kita untuk memproses alkohol menurun drastis. Segelas anggur yang dulu tak berbahaya kini bisa diam-diam membebani hati, mengganggu obat-obatan, atau mengacau tidur, yang memperburuk penyakit jantung, diabetes, dan kehilangan memori. Studi di Lancet Public Health menunjukkan bahwa minum alkohol secara moderat pada lansia meningkatkan risiko penurunan kognitif sebesar 35% dibandingkan mereka yang tidak minum. Beberapa minuman beralkohol populer mungkin tampak tak berbahaya atau bahkan sehat berdasarkan saran lama, tapi kenyataannya, bagi lansia, jenis alkohol tertentu bisa memperparah dehidrasi, meningkatkan tekanan darah, mengganggu keseimbangan, dan bahkan berinteraksi berbahaya dengan obat-obatan. Kamu akan segera tahu, bersama dengan 4 alternatif yang jauh lebih aman yang tak membuatmu merasa kehilangan kesenangan minum sosial. Pastikan baca sampai akhir karena alkohol terburuk nomor 1 bagi lansia adalah yang masih sering direkomendasikan di majalah kesehatan dan mungkin merusak otak serta jantungmu tanpa sepengetahuanmu. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargainya jika Anda menyukai video ini. Dukungan Anda membantu saya terus menyebarkan pelajaran berharga di masa tua. Kalau Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika Anda suka video ini, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Jika tidak suka, tulis angka 0 agar saya tahu dan bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, minuman keras, whisky, vodka, rum. Terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu berbahaya. Sekilas, segelas whisky atau suntikan vodka mungkin tampak seperti kenikmatan tak berbahaya, terutama bagi mereka yang sudah menikmatinya selama puluhan tahun. Itu tradisi, kenyamanan, dan bagi banyak orang, rutinitas. Tapi tubuh yang menua tak lagi cepat menunjukkan perubahan drastis seperti dulu. Setelah usia 65, hati memproses alkohol lebih lambat. Toleransimu menurun, dan sistem saraf pusatmu jadi lebih rentan terganggu. Minuman malam yang dulu ramah kini bisa jadi pencuri diam-diam. Berbeda dengan anggur atau bir, minuman keras menghasilkan dosis alkohol terkonsentrasi tinggi yang berefek cepat dan keras. Itu tak hanya membuatmu rileks. Itu bisa melemahkanmu sebelum kamu menyadarinya. Batas aman menyempit seiring usia. Suntikan yang dulu mudah ditangani kini bisa menyebabkan pusing, kehilangan keseimbangan, penurunan tekanan darah mendadak, dan yang terburuk, jatuh berbahaya. Ini bukan risiko kecil. Jatuh adalah penyebab utama kematian terkait cedera pada orang dewasa di atas 65 tahun di Amerika Serikat. Minuman keras juga sangat mengeringkan tubuh, memperparah masalah umum lansia seperti kulit kering, sembelit, bahkan stres pada ginjal. Tapi bahaya yang paling terabaikan adalah interaksinya dengan obat-obatan. Pil tekanan darah, obat penenang, antidepresan, ini tak cocok dengan minuman keras. Hasilnya, irama jantung tak normal, kebingungan, bahkan depresi pernapasan. Harga yang kamu bayar bukan hanya sakit kepala keesokan paginya. Itu keselamatanmu, kemandirianmu, dan kemampuanmu berpikir jernih. Seiring waktu, efek kumulatif dari tekanan berulang pada hati dan sistem saraf bisa menyebabkan penurunan kognitif jangka panjang, bukan hanya kabut sementara. Jadi, meski minuman keras mungkin terasa seperti hadiah bagi lansia, itu bisa diam-diam menjadi pengorbanan mahal. Ini bukan soal menghakimi. Ini soal melindungi tahun-tahun yang telah kamu peroleh dan menjalaninya dengan baik. Tapi jika minuman keras bukan satu-satunya bahaya tersembunyi di gelasmu, apalagi, jenis alkohol berikutnya mungkin lebih mengejutkan karena menyamar manis. Jika kamu masih menonton dan merasa wawasan ini membantu, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya kamu bersama saya. Sekarang, mari ke poin kedua. Kedua, anggur manis murah, anggur penutup, minuman anggur beraroma, jebakan gula terselubung. Ada sesuatu yang menenangkan dari segelas anggur manis. Itu tak membakar seperti minuman keras. Mudah ditelan. Dan aroma buahnya sering terasa mengundang, bahkan menenangkan. Bagi banyak lansia, ini minuman pilihan saat libur, makan malam, atau malam yang tenang. Tapi di balik manisnya tersembunyi risiko, yang tubuh lansia jauh kurang mampu tangani dibandingkan dulu.
Kebanyakan anggur manis dan minuman anggur beraroma komersial bukan hanya anggur fermentasi. Mereka syarat dengan gula tambahan, perasa buatan, dan pengawet seperti sulfit. Meski rasanya ringan dan tak berbahaya, mereka memicu stres biologis pada tubuh lansia. Gula bisa melonjakkan kadar glukosa darah dengan cepat, sangat berbahaya bagi hampir 1 dari 4 lansia yang hidup dengan diabetes. Dan lonjakan glikemik tajam yang menyusul bisa menyebabkan kelelahan, penglihatan buram, mudah tersinggung, atau lebih buruk, kerusakan saraf dan mata jangka panjang. Sulfit, sering digunakan untuk menjaga umur simpan dan warna, adalah musuh tersembunyi lain. Mereka dikaitkan dengan sakit kepala, peradangan, dan iritasi pernapasan, terutama pada lansia dengan asma atau fungsi paru-paru yang menurun. Lalu ada keasaman anggur ini, diam-diam mengikis enamel gigi dan memperparah refluks asam, masalah umum yang sering dianggap hanya karena usia. Harga yang kamu bayar bukan hanya momen kenikmatan. Itu hari-hari atau bahkan tahun-tahun dari kesejahteraanmu. Saat minum sesuatu yang manis dan murah, tubuhmu membayar dengan peradangan meningkat, gangguan pencernaan, dan risiko kardiovaskular yang lebih tinggi. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Minuman yang dulu membuatmu ringan hati kini mungkin membebani tubuhmu dengan cara yang tak terlihat, tapi akhirnya terasa. Yang lebih mengkhawatirkan, anggur manis ini sering memberikan rasa aman palsu. Tapi jika gula adalah pengkhianat tersembunyi, bagaimana dengan bir? Minuman yang disebut ramah. Bersiaplah, karena yang akan datang bisa mengubah cara kamu melihat botol dingin itu selamanya. Ketiga, bir. Terutama bir ringan. Tak seringan yang kamu pikir. Bagi banyak lansia, bir membawa kenyamanan nostalgia. Barbecue di halaman, pertandingan olahraga, bersulang dengan teman lama. Dan di antara pilihan beralkohol, bir ringan sering dianggap opsi aman. Kandungan alkohol lebih rendah, ringan di sistem, dan diterima secara sosial. Tapi yang tampak ringan di permukaan, bisa membawa beban berat bagi lansia, secara diam-diam dan terus-menerus. Kenyataannya, bir, terutama bir ringan, tak selembut yang pura-pura. Di balik baz ringan dan buihnya tersembunyi karbohidrat, purin, dan pengawet yang bisa mengganggu keseimbangan halus tubuh yang menua. Ini bukan hanya soal kalori. Bir syarat dengan pati olahan dan gula yang cepat berubah menjadi glukosa, menyebabkan lonjakan gula darah dan penurunan energi. Bagi hampir 50% lansia yang pradiabetes, ini bukan masalah kecil. Ini jebakan metabolik. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hubungan bir dengan asam urat, kondisi menyakitkan dan inflamasi yang lebih umum setelah usia 60. Kandungan purin tinggi dalam bir bisa meningkatkan kadar asam urat secara tajam, memicu nyeri sendi yang bisa berlangsung berhari-hari. Apa yang dulu menyegarkan kini bisa jadi akar penderitaan kronis. Dan jangan lupakan dampak bir pada fungsi kandung kemih dan tidur, dua sistem paling rapuh di usia lanjut. Sifat diuretiknya. Bir memperburuk buang air kecil di malam hari, mengganggu siklus tidur, dan berkontribusi pada dehidrasi. Semua ini terkait dengan kehilangan memori, masalah keseimbangan, dan kelelahan pada lansia. Harga yang kamu bayar untuk botol dingin itu tak selalu langsung terasa, tapi seiring waktu itu menggerogoti energi, kejernihan, dan kenyamananmu. Itu biaya peradangan, penambahan berat badan, malam gelisah, dan sendi yang sakit. Dan mungkin yang terburuk, itu erosi kesehatan perlahan yang disamarkan sebagai tradisi tak berbahaya. Tapi sementara bir mungkin mengaburkan garis antara tak berbahaya dan berbahaya, kategori minuman berikutnya membawa risiko ke level baru dengan bahaya tersembunyi yang tak pernah dilihat kebanyakan lansia. Bersiaplah, karena minuman campuran tak sesimpel yang kamu pikir. Mereka dirancang dan berpotensi berbahaya. Keempat, koktail dan minuman campuran. Campuran beracun gula dan minuman keras. Mereka berwarna, meriah, dan sering disajikan dengan senyum. Koktail telah menjadi minuman andalan untuk perayaan, acara sosial, atau sekadar bersantai. Tapi di balik es batu dan payungnya,
Minuman yang tampak menyenangkan ini seringkali paling berbahaya bagi lansia. Bukan karena rasanya, tapi karena mereka menyembunyikan apa adanya. Minuman campuran biasanya dibuat dengan minuman keras yang disamarkan oleh pemanis, sirup, jus buah, atau soda. Kombinasi yang memberikan pukulan ganda. Alkohol tinggi dan gula tinggi. Bagi lansia, pasangan ini sangat berbahaya. Kandungan gula saja dalam banyak koktail bisa menyaingi makanan penutup, membuat gula darah melonjak dalam hitungan menit. Bagi mereka yang sudah berjuang dengan resistensi insulin atau diabetes, ini bisa menyebabkan episode kelelahan, penglihatan buram, dan bahkan penurunan gula darah yang berbahaya. Tapi bahaya yang lebih besar mungkin terletak pada alkohol itu sendiri, karena minuman campuran menyamarkan potensinya. Kamu tak langsung merasakan dampaknya. Rasa kontrol palsu itu memudahkan untuk minum berlebihan tanpa sadar, terutama di acara sosial. Bagi lansia yang mungkin sudah kesulitan dengan memori, koordinasi, atau jadwal pengobatan, ini menjadi campuran berbahaya secara harfiah dan kiasan. Perasa buatan dan aditif dalam koktail juga bisa membebani hati, meningkatkan refluks asam, dan memicu respons inflamasi dalam tubuh. Dan ketika dikombinasikan dengan obat-obatan umum seperti antidepresan, obat tidur, atau pil tekanan darah, efeknya bisa tak terduga, bahkan berbahaya. Harga yang kamu bayar bukan hanya di gelas. Itu di jam, hari, bahkan tahun yang menyusul. Apa yang dimulai sebagai malam menyenangkan bisa menyebabkan pikiran kabur, ketidakseimbangan, tidur terganggu, atau tekanan diam-diam pada jantung dan otak yang menumpuk seiring waktu. Bagi lansia yang mencari kejernihan, kekuatan, dan umur panjang, minuman ini sering memberikan kebalikannya. Tapi ada harapan dan kesenangan di sisi lain dari kesadaran. Faktanya, tak semua minuman dilarang. Selanjutnya, kamu akan menemukan 4 alternatif yang tak hanya melindungi kesehatanmu, tapi juga meningkatkan pengalamanmu. Beberapa mungkin mengejutkanmu. Mari buka halaman baru. 4 alternatif alkohol yang lebih baik untuk lansia. Pertama, anggur merah dalam jumlah sedang, ramah jantung, dan meningkatkan otak. Selama berabad-abad, anggur merah memiliki penghormatan tertentu, simbol relaksasi, budaya, dan bahkan kesehatan. Dan untuk lansia, ini mungkin salah satu dari sedikit minuman beralkohol yang masih bisa menawarkan lebih dari sekadar rasa yang menyenangkan. Tapi rahasianya bukan pada menuangnya, melainkan pada porsinya. Berbeda dengan minuman keras atau koktail manis, anggur merah, terutama varietas kaya resveratrol, menawarkan sesuatu yang langka. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Potensi untuk mendukung kesehatan jantung, sirkulasi, dan bahkan kejernihan kognitif. Polifenol kuat yang ditemukan di kulit anggur merah telah dikaitkan dengan fungsi pembuluh darah yang lebih baik dan pengurangan peradangan. Keduanya adalah perhatian utama bagi lansia yang berisiko penyakit jantung dan kehilangan memori. Minum segelas 150 ml anggur merah beberapa kali seminggu dapat membantu meningkatkan HDL, kolesterol baik, dan melindungi arteri dari kerusakan oksidatif. Tapi moderasi bukan hanya pedoman. Itu keharusan. Berlebihan, bahkan anggur merah kehilangan pesonanya, beralih ke tekanan hati, peningkatan tekanan darah, dan gangguan tidur. Keajaiban ada pada pengendalian diri. Anggur merah juga mengandung senyawa yang mungkin melindungi dari penyakit neurodegeneratif dengan melintasi penghalang darah otak dan melawan stres oksidatif langsung di jaringan otak. Lansia sering melaporkan merasa lebih rileks dan hangat setelah segelas kecil, bukan dari mabuk, tapi dari efek vasodilatasi alami dan pengaruh menenangkan yang halus. Namun, memilih opsi organik rendah sulfit membuat semua perbedaan. Ini meminimalkan reaksi tak diinginkan seperti sakit kepala atau kulit memerah, yang lebih umum pada tubuh yang menua. Dan minum anggur merah bersama makanan, terutama lemak sehat atau protein rendah lemak, bisa membantu memperlambat penyerapan dan melindungi lapisan perutmu. Anggur merah, ketika dipilih dan dikonsumsi dengan niat, bisa menjadi ritual kesenangan dan perlindungan. Tapi bagaimana jika kamu bisa mengambil keanggunan anggur dan membuatnya lebih lembut pada tubuh,
tanpa mengorbankan rasa atau kegembiraan sosial? Alternatif berikutnya melakukan hal itu, menawarkan kesegaran dan pengendalian dalam setiap teguk. Kedua, spritzer rendah alkohol, anggur plus air soda, pengenceran yang elegan. Ada keindahan dalam kesederhanaan, dalam menemukan kegembiraan pada yang lembut, bukan yang berlebihan. Bagi lansia yang masih menikmati keanggunan sosial dari minuman, tapi ingin menghormati tubuh mereka yang berubah, spritzer rendah alkohol menawarkan jalan tengah yang sempurna. Ini bukan soal melepaskan sesuatu. Ini soal memberikan tubuhmu sesuatu yang bisa ditangani dengan hati-hati. Spritzer yang dibuat dengan mencampur sedikit anggur dengan air soda mengubah minuman standar menjadi sesuatu yang menyegarkan, lebih ringan, dan jauh kurang membebani sistem. Ini mengurangi kandungan alkohol hingga setengah atau lebih, memungkinkanmu menikmati rasa, aroma, dan ritual tanpa risiko kabut otak, dehidrasi, atau gangguan tidur yang bisa dibawa minuman penuh kekuatan. Seiring bertambahnya usia, ginjal kita menjadi lebih sensitif, keseimbangan kita kurang memaafkan, dan tidur kita lebih rapuh. Spritzer menghormati semua itu. Ini menghidrasi sambil memuaskan. Ini memperlambatmu dengan cara terbaik, menawarkan cukup untuk merasa terlibat dan terangkat tanpa memicu risiko. Dan ketika ditambahkan irisan jeruk, beberapa beri, atau daun mint, ini lebih dari sekadar minuman. Ini menjadi momen kehadiran dan kesenangan. Ada juga kekuatan dalam isyarat visual. Gelas tinggi penuh buih yang menangkap cahaya. Kamu tak perlu menuang banyak untuk merasakan pengalaman perayaan. Dan karena spritzer biasanya diminum perlahan, mereka secara alami mendorong minum dengan penuh kesadaran, yang membantu kamu tetap selaras dengan tubuhmu dan menghindari konsumsi berlebihan tanpa disengaja. Bagi lansia yang merindukan aspek sosial dari minum, tapi ingin melakukannya dengan anggun dan niat, spritzer adalah revolusi yang tenang, yang berbisik bukan berteriak. Tapi bagaimana jika kamu bisa menikmati rasa tenang dan ritual yang sama tanpa alkohol sama sekali, sambil tetap mendapatkan sesuatu untuk kesehatanmu, sesuatu yang restoratif untuk usus, energi, dan bahkan suasana hatimu? Alternatif berikutnya mungkin akan mengejutkanmu. Ketiga, kombucha, versi bebas alkohol atau rendah alkohol, tonik pencernaan. Kadang tubuh memberitahu apa yang dibutuhkannya, bukan melalui kata-kata, tapi melalui kelelahan, pencernaan lambat, atau suasana hati yang tak kunjung membaik. Seiring bertambahnya usia, usus menjadi lebih sensitif dan pengaruhnya pada segala hal dari energi hingga kognisi semakin mendalam. Disinilah kombucha masuk, bukan sebagai tren, tapi sebagai tonik. Difermentasi dengan hati-hati, kombucha menawarkan buih alami yang terasa meriah namun menyembuhkan. Terbuat dari teh, kultur hidup, dan sedikit manis, ini memberikan probiotik, vitamin B, dan asam organik yang membantu memulihkan ekosistem dalam usus. Bagi lansia yang berjuang dengan sembelit, kembung, atau penyerapan nutrisi yang berkurang, ini lebih dari sekadar minuman. Ini adalah tindakan penghormatan diri yang tenang. Berbeda dengan alkohol, yang sering mengiritasi saluran pencernaan dan menumpulkan kejernihan mental, kombucha berpotensi meningkatkan energi, mempertajam fokus, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Rasa asamnya mungkin perlu penyesuaian, tapi kompleksitas itu mencerminkan kekayaannya. Banyak lansia menemukan bahwa dengan asupan moderat teratur, terutama versi bebas alkohol atau rendah alkohol, mereka merasa lebih ringan, lebih seimbang, dan bahkan lebih nyaman secara emosional. Ritual minum kombucha bisa menjadi sama bermaknanya dengan menyesap anggur atau whisky dulu. Dituang ke gelas, dingin dan berbuih. Ini memuaskan tangan dan pikiran. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 3 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ini memberi lansia cara untuk berpartisipasi dalam acara sosial tanpa kompromi dan merasa baik dalam tubuh mereka, bukan meskipun apa yang mereka minum, tapi karena itu. Dan sementara kombucha mungkin menyembuhkan dari dalam, bagaimana jika ada minuman yang bisa menenangkan sarafmu, menenangkan pikiranmu, dan tetap membawa percikan perayaan tanpa setetes alkohol atau gula? Yang datang berikutnya bukan hanya minuman. Ini adalah perubahan pola pikir.
semacam toast baru untuk menua dengan baik. Keempat, moktail dengan adaptogen herbal. Kegembiraan sosial tanpa efek samping. Ada martabat tenang dalam memilih apa yang mendukungmu. Di dunia yang sering menyamakan kesenangan dengan mabuk, moktail yang diinfus dengan adaptogen herbal menawarkan jenis kesenangan baru yang menghormati tahun-tahun dan kesehatanmu. Minuman ini bukan sekadar pengganti alkohol. Mereka adalah pengalaman yang dirancang dengan hati-hati yang menenangkan sistem saraf, memulihkan keseimbangan dalam, dan tetap terasa meriah di tanganmu. Adaptogen seperti ashwagandha, lemon balm, jahe, kemangi suci, dan chamomile tak menumpulkan indramu. Mereka membantu kamu merasa lebih hadir. Ramuan ini dikenal karena kemampuannya mengatur hormon stres, mengurangi peradangan, dan dengan lembut memberi energi pada pikiran tanpa overstimulation. Bagi lansia yang berjuang dengan kecemasan, malam tanpa tidur, atau kelelahan akibat obat, bahan-bahan ini adalah jawaban halus dari alam. Moktail yang dibuat dengan air soda, rempah segar, jeruk, dan adaptogen jauh lebih dari air beraroma. Ini adalah ritual indera. Aroma mint, gigitan jahe, nada menenangkan lavender. Ada keindahan dalam bagaimana minuman ini menyatukan orang tanpa kabut alkohol atau penyesalan keesokan paginya. Kamu tetap tajam, membumi, dan sepenuhnya mengendalikan, bukan hanya tubuhmu, tapi juga kegembiraanmu. Bagi mereka yang hidup dengan kondisi kronis atau pada pengobatan kompleks, moktail menghilangkan bahaya tersembunyi yang sering datang dengan alkohol. Tak ada lonjakan tekanan darah, tak ada penurunan gula darah, tak ada gangguan obat, hanya nutrisi yang disamarkan sebagai kenikmatan. Dan mungkin yang paling penting, kamu masih bagian dari momen itu, masih mengangkat gelas, masih merayakan hidup tanpa membayar biaya fisik atau emosional. Sekarang, bayangkan efek riak ketika pilihan kecil yang disengaja ini bertambah. Energimu meningkat, kejernihanmu kembali, dan kamu menunjukkan pada orang lain bahwa menua dengan anggun bukan tentang pembatasan. Ini tentang kebijaksanaan. Tapi apa yang terjadi ketika kamu mulai mengganti bukan hanya minuman, tapi kebiasaan lama dengan yang lebih cerdas? Disitulah transformasi sejati dimulai. Menua dengan baik adalah pilihan. Satu teguk pada satu waktu. Menua bukan tentang kemunduran. Ini tentang penyempurnaan. Dan seperti tubuh, pilihan kita bisa berkembang dengan anggun, bermartabat, dan niat. Alkohol, yang dulu dilihat sebagai simbol perayaan, persahabatan, atau kenyamanan, memiliki makna berbeda setelah usia 65. Yang dulu merilekskan kita kini mungkin membebani hati. Yang dulu membantu kita tidur kini mungkin mencuri istirahat kita. Dan yang dulu menyatukan kita mungkin kini diam-diam menarik kita dari versi terbaik diri kita. Tapi inilah kebenarannya. Kamu tak harus melepaskan kegembiraan untuk mendapatkan kesehatan. Kamu hanya perlu tahu kegembiraan mana yang masih aman untuk dipegang. Setiap minuman yang kita jelajahi dalam panduan ini bukan tentang menolak kesenangan. Ini tentang mendefinisikannya kembali. Entah itu segelas anggur merah yang dinikmati saat makan malam, spritzer berkilau di teras yang cerah, segelas kombucha ramah usus, atau moktail kaya dengan rempah penenang, ritualnya tetap ada. Koneksinya tetap ada. Tapi konsekuensinya tidak. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kesadaran, tentang melindungi kejernihan pikiranmu, kekuatan tulangmu, detak jantungmu. Setiap teguk menjadi keputusan untuk menghormati tubuhmu, perjalananmu, dan masa depanmu. Dan mungkin yang paling penting, untuk tetap hadir sepenuhnya bagi orang-orang dan momen yang paling berarti. Dunia akan selalu menawarkan jalan pintas, jebakan manis, dan kenikmatan kosong. Tapi menua dengan baik adalah tindakan pemberontakan terhadap semua itu. Ini memilih vitalitas daripada mati rasa, memori daripada kabut, kehadiran daripada pelarian. Harga yang kamu bayar untuk minuman yang salah sering tersembunyi pada awalnya. Malam yang gelisah, pusing sesaat, sedikit lebih pelupa dari biasanya. Tapi seiring waktu, biaya itu bertambah. Untungnya, begitu juga manfaat dari perbaikan terkecil sekalipun. Mengganti satu minuman berbahaya dengan yang menyehatkan mungkin tampak kecil, tapi untuk otakmu, hatimu, keseimbanganmu, dan tidurmu, itu adalah hadiah kuat dan abadi. Kamu telah mendapatkan hak untuk menjalani tahun-tahun ini sepenuhnya, dengan pikiran jernih, mantap, dan kuat.
Jadi angkat gelas bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan yang kamu pilih untuk lindungi. Karena kenyataannya, bertambah tua bukan akhir dari perayaan. Ini hanya awal dari merayakan dengan cara yang berbeda dan jauh lebih bijaksana. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasimu hidup sepenuhnya dan otentik. Sekarang saya ingin mendengar darimu. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan satu hal yang telah kamu pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidupmu sendiri. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran ini. Jika kamu menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balikmu sangat berarti bagi kami. Jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten lebih banyak seperti ini. Terima kasih telah menonton dan ini untuk menjalani hidup sesuai keinginanmu.